Kenapa mayoritas masyarakat Indonesia menolak perilaku LGBT? Ya, karena perilaku tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat. Tahukah kamu kalau perilaku orientasi seksual sejenis itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial? Halo sahabat belajar, selamat datang kembali di channel MGMP Sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Apa sih penyimpangan sosial itu? Seperti apa ciri-cirinya? Dan apa saja faktor penyebabnya? Menurut Mr. Robert Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki perilaku tersebut. Bisa dibilang kalau penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang melanggar norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma sosial itu sendiri merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan oleh masyarakat untuk diikuti oleh individu-individu di dalamnya. Sebagai contoh dalam masyarakat Indonesia, norma-norma sosial yang diharapkan adalah sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Penyimpangan sosial bersifat relatif karena setiap masyarakat itu memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Hal yang dianggap menyimpang di suatu masyarakat belum tentu menyimpang bagi masyarakat yang lain. Contohnya pada masyarakat Muslim Jawa, memakan daging babi dianggap sebagai penyimpangan sosial, tetapi tidak dianggap menyimpang bagi masyarakat Hindu Bali. Penyimpangan sosial memiliki ciri-ciri seperti melanggar norma sosial yang berlaku, memicu reaksi negatif dari masyarakat, dan dapat mengakibatkan stigmatisasi dan diskriminasi bagi pelakunya. Sementara itu, penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer terjadi ketika individu melakukan tindakan yang melanggar norma sosial untuk pertama kalinya. Contohnya ketika seorang siswa yang berbuat curang saat ujian untuk pertama kalinya. Sedangkan penyimpangan sekunder terjadi ketika individu melakukan tindakan yang sama berulang kali dan mempertahankan perilaku menyimpang tersebut. Contohnya ketika seorang pecandu narkoba terus-menerus menggunakan narkoba meskipun sudah tahu bahayanya. Sahabat belajar, penyimpangan sosial dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berasal dari dalam individu yang bersangkutan. Contohnya ketika seorang yang mengalami depresi berat dapat melakukan percobaan bunuh diri sebagai bentuk penyimpangan sosial. Sedangkan kalau faktor eksternal berasal dari luar diri individu yang bersangkutan. Contohnya ketika seorang yang mengalami tekanan dari lingkungan sekitar untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Jadi, penting bagi kita untuk mengenali dan mengatasi penyimpangan sosial. Tujuannya agar stabilitas sosial bisa tetap terjaga. Nah, sekarang coba kamu sebutkan beberapa contoh perilaku menyimpang yang terjadi di sekitarmu. Kemudian jelaskan faktor penyebabnya. Tulis di kolom komentar ya. Well, demikian belajar kita kali ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you.